Eh, yang paling mengesankan di waktu saya kecil dulu barangkali banyak, tapi saya ada sesuatu yang mengesankan. Saya itu suka nonton wayang kulit dulu, yaitu diantar ayah saya sore gitu karena malam kan. Nanti ayah saya pulang, saya masih tetap menungguin wayang kulit itu sampai siang hari, sampai pagi hari, supaya saya bisa pulang, karena kalau pulang malam takut. Nah, pada saat saya pulang pagi, karena tempat wayangnya itu nyebrang kali, saya pernah begitu. Nama saya Wahyu Sardono, yang diberikan oleh orang tua saya. Wahyu itu artinya nama Tuhan, Sar itu saya lahir di bulan Jawa Besar, Dono itu pemberian. Jadi pemberian yang paling besar itu adalah nama Tuhan, yaitu saya ini. Yaitu saya lahir tanggal 30 September tahun 51 di kota Solo. Bapak saya seorang polisi, pangkatnya Letkol, artinya Letnan Kolot. Dari dulu Letnan dulu nggak naik-naik, tapi nggak jadi soal bagi saya. Toh dia bisa membesarkan saya dan saudara-saudara saya. Saya 4 bersaudara dan saya satu-satunya lelaki. Arjunanya lah saya. Gitu. Sekolah saya dari SD itu pindah-pindah. Karena ayah saya tadi saya katakan seorang polisi, tapi pindahnya nggak pernah jauh. Karena kalau jauh saya kesasar juga. Jadi saya lahir di kota Solo, saya pernah sekolah di kota Solo. SD-nya pernah di Klaten, pernah di sebuah kota kecil namanya Gondang Winangun. Jadi saya berpindah-pindah terus gitu. Itulah sekolah saya SD. Terus SMP saya di Klaten, SMA saya di di kota Solo, terus universitas saya di Jakarta. Saya suka sih, tidak suka itu kelihatannya hobi gitu ya, berantem. Tapi saya pernah berantem, betul-betul pernah berantem. Tetapi saya sebenarnya dalam hati kecil saya takut. Tapi karena saya laki-laki ya saya berusaha untuk tidak takut. Sehingga waktu berantem itu saya banyak nangkisnya daripada mukulnya. Gitu. Saya nangkis terus, saya pikirkan, oh iya ya, dari saya kok ya mukul tuh saya nggak berani. Kalau nanti saya pukul dan dia terasa sakit, pasti dia akan memukul saya lebih keras lagi. Maka saya tangkis saja, dan saya lebih banyak menangkis pakai pipi daripada pakai tangan saya gitu dulu. Semuanya gara-gara diadu. Pertama hanya sekedar ledek-ledek, terus diadu berani nggak? Wow, berani. Terus saya digiring ke belakang sebuah sekolah berantem itu. Tapi saya banyak nangkis ya. Gitu. Kenapa saya berani? Karena banyak teman-teman saya, pasti saya akan dipisahin nanti gitu loh. Nggak mungkin di berantem dibiarin aja gitu. Itu karena keberanian saya. Yang kedua, saya pernah berantem juga, diadu juga oleh orang-orang yang lebih dewasa. Tapi untung ada kakak saya perempuan gitu. Jadi saya dibela oleh kakak perempuan saya. Musuh saya tadi ya pada dasarnya adalah teman saya sendiri. Itu dikejar sama kakak saya sampai masuk ke rumahnya, dipukulin di dalam rumahnya. Akhirnya ribut antara orang tua karena kakak saya begitu marahnya, sehingga mukulin musuh saya tadi sampai ke dalam kamar tidurnya. Yang paling mengesankan di waktu saya kecil dulu barangkali banyak, tapi saya ada sesuatu yang mengesankan. Saya itu suka nonton wayang kulit dulu, yaitu diantar ayah saya sore gitu karena malam kan. Nanti ayah saya pulang, saya masih tetap menungguin wayang kulit itu sampai siang hari, sampai pagi hari, supaya saya bisa pulang, karena kalau pulang malam takut. Nah, pada saat saya pulang pagi, karena tempat wayangnya itu nyebrang kali, saya pernah begitu saya nyebrang itu ada datang air bah itu. Saya pertama kali hanyut di situ. Saya betul-betul di ujung air bah itu. Saya betul-betul terguling-guling dan jauh sekali. Akhirnya saya bisa kebetulan bisa ke pinggir gitu. Saya bisa selamat gitu. Tapi itu mengesankan sekali karena saya nggak menduga bahwa air yang besar membawa badan saya kurus. Waktu itu saya kurus sekali, walaupun saya sekarang tidak begitu gemuk. Itu yang paling mengesankan. Saya pernah hanyut di sebuah kali. Cita-cita dari kecil saya tidak jadi pelawak ya. Tapi saya pengen jadi dokter waktu itu. Karena saya pengen jadi dokter, cuman upayanya nggak ada. Cita-cita banyak, upaya nggak ada. Karena saya masuk sekolah itu SOS. Padahal saya adalah laki-laki satu-satunya dalam keluarga. Saya satu-satu yang masuk SOS. Kakak saya dan adik saya semua di Paspal yang memungkinkan mereka masuk ke kedokteran dibandingkan saya. Jadi saya cuma apa ada dokter jurusan SOS gitu ya. Ternyata nggak ada kayaknya. Saya mau usul pada pemerintah ternyata waktu itu, tapi kan ya tidak sanggup gitu untuk usul. Itulah cita-cita pengen jadi dokter. Upaya nggak ada.
biasalah gitu, namanya juga cita-cita orang Indonesia. Remaja saya mulus-mulus saja, saya tidak pernah mabuk-mabukan, terus terang aja saya nggak mengenal itu. Bukan saya sok-sokan, tapi memang rasanya pahit. Saya merokok pun tidak, oleh karena juga saya tidak bisa menikmati, sampai sekarang saya juga tidak merokok. Masa remaja, tapi saya pernah punya pengalaman merokok dan itu yang membuat saya sial. Pada suatu saat saya pulang sekolah, saya naik sepeda, masa remaja saya kalau sekolah itu naik sepeda cukup jauh. Lah saya merokok. Pada suatu saat saya merokok begitu, api yang kecil ini saya pegangan naik sepeda, api yang kecil ini tadi karena kena angin berbunga gitu, masuk ke dalam sini, ke dalam baju. Saya secara otomatis dua tangan saya itu membersihkan api rokok itu. Akhirnya saya sepeda masuk ke selokan, artinya saya basah kuyup gitu. Tapi rokoknya ya kok ya mentah, kok ya masih utuh di luar gitu. Saya suruh rokok lagi, kok ya nggak mungkin gitu, karena kalau saya rokok lagi nanti pasti saya akan kejebur di sungai yang lebih besar lagi gitu. Itu pengalaman saya di masa remaja saya. Tapi saya waktu remaja yang paling mengesankan, saya bercita-cita menjadi wartawan, berubah. Waktu jadi dokter terus jadi wartawan. Tapi semua saya upayakan. Yaitu saya sudah mulai menggambar karikatur. Itu saya di kelas 2 SMA di sebuah media daerah namanya Andika. Itu saya gambar karikatur itu diterima dan saya bangga sekali. Saya tunjukkan kepada teman-teman saya dan itu adalah sebuah pancingan untuk menaksir lawan jenis saya. Kok lawan jenis saya? Ya lawan jenis lah, lawan jenis saya. Saya jatuh cinta barangkali mulai SMA. Saya melihat ada seorang gadis yang kayaknya menurut pandangan saya cakep. Tapi saya mendekatinya, saya tidak pernah mampu mengucapkan kata-kata karena memang deg-degan. Lewat di rumahnya aja sudah senangnya bukan main. Tapi saya suka menulis puisi. Saya menulis puisi dan saya buat dikirimkan ke surat kabar. Kok kebetulan dimuat, tapi namanya tidak pernah nama saya, nama gadis itu gitu. Tapi gadisnya juga kaget, nih kok saya kan nggak pernah bikin puisi kok gitu. Saya seneng aja dari jauh gitu. Ternyata dia nggak cinta sama sekali sama saya. Jadi ya saya namanya cinta sebelah tangan. Gitu. Frustasi mungkin ya. Akhirnya pokoknya saya harus bisa sekolah yang beres gitu. Karena ternyata saya lihat waktu itu gadis yang saya taksir itu naksir teman saya. Gitu. Saya harus bisa sekolah lebih tinggi gitu. Hanya itu aja pikiran saya waktu itu. Yang paling berkesan waktu pacaran, karena saya mahasiswa dan walaupun dapat beasiswa, saya itu pacarannya naik bis kota. Saya pernah naik bis kota dari lapangan Banteng menuju Blok M ke kota, akhirnya saya muter sampai Tangerang itu hanya ngobrol di atas bus kota. Sampai pulang turun di Taman Suropati situ, jalan kaki ke rumah. Itu sehari betul-betul sehari. Saya mulai pacaran setelah mahasiswa, yaitu yang sekarang menjadi ibu anak-anak saya. Itu sudah tingkat berapa ya? Tingkat 4. Jadi sudah cukup dewasa, cukup matang, walaupun deg-degannya sama gitu. Deg-degannya sama sekali, waduh, bukan main gitu rasanya. Kalau disebut nama daerahnya aja saya udah deg-degan gitu, apalagi lihat orangnya gitu. Sekarang nggak deg-degan lagi. Kalau saya deg-degan terus lalu ngeri namanya. Ya deg-degan kalau misalnya sudah tanggal muda kok saya belum setor pada istri saya, itu deg-degan. Sebetulnya saya terus terang saya memang tidak bercita-cita menjadi pelawak. Cita-cita tadi saya waktu dari remaja sampai menjadi pelawak, ingin jadi wartawan. Tapi pada suatu saat ada sebuah acara di kampus itu yang ibaratnya seperti mobilisasi umum gitu ya. Semua mahasiswa kumpul di suatu daerah, yaitu di Cibubur waktu itu. Nah, Kasino Rudi Badil, almarhum Nanu dan saya tampil di depan mereka itu nyanyi. Lama-lama mahasiswa pada tahu, sehingga waktu itu terus kita itu selalu menghibur dari kampus ke kampus. Akhirnya ada radio swasta yaitu Prabos menawari kita untuk siaran di situ. Kita siaran ngalor itu bahannya dari koran-koran. Akhirnya ditulis oleh sebuah majalah remaja
saya menulis kalau nggak salah wawancara saya atau Bensleo, sekarang saya kenal, dulu nggak kenal. Terus saya dimuat di majalah-majalah itu, seluruh Indonesia tahu gitu. Tapi nggak tahu siapa dia, kok belum pernah tahu siaran apa-apa. Akhirnya Mus Mualim almarhum menawarin kita untuk masuk televisi. Nah dari situ kita mulai debut membentuk grup ini gitu, grup Warung Kopi namanya. Waktu awal itu Kasino, almarhum Nanu, Rudi Badil, saya dan Indro, kita berlima gitu. Tapi Rudi Badil mengundurkan diri bukan apa-apa karena dia kalau di atas panggung dia macet gitu ya, hanya di belakang layar saja. Tapi akhirnya kita sekarang bertahan bertiga. Saya kadang-kadang bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya lucu gitu loh? Kayaknya enggak gitu ya. Tapi saya berusaha membuat sebuah hiburan yang bisa menghibur orang lain untuk tertawa. Suka dukanya paling suka dukanya menjadi pelawak itu yang paling suka adalah waktu tanda tangan kontrak. Dukanya kalau sudah naik di atas panggung 5 menit pertama nggak ada yang ketawa. Itu keringet kita derasnya bukan main. Pengen rasanya mengembalikan honor itu, tetapi kok ya nggak rela gitu loh. Kas. Tuh Gendro tuh kasihan. Jangan lari. Ada beberapa upaya. Biasanya yang humor-humor lebih serius, humor politik itu orang pasti ada tergelitik, dan humor yang sedikit porno. Itu adalah upaya-upaya untuk membebaskan diri dari kemacetan itu. Asal semua persyaratan dipenuhi, artinya sound system besar. Gagal itu karena sound systemnya nggak besar sebetulnya. Jadi kita kalah dengan gemergengnya penonton gitu. Tapi kalau penonton sepi dan sound systemnya besar sekali, bisa menguasai massa, biasanya tidak pernah gagal. Kalau zaman dahulu waktu kita tidak main di waktu kita main di tempat umum untuk mencari tema, itu adalah kita survei dulu apa saja di kota itu yang menjadi bahan perbincangan mereka, yang unik-unik, itu baru kita kemukakan. Tetapi repotnya yang penonton heterogen itu wah bahannya harus banyak sekali, harus melayani berbagai pihak. Tetapi sekarang lebih enteng oleh karena kita lebih sering main pada penonton yang homogen, yaitu sebuah kantor bank. Itu gampang sekali kita cari bahan tentang itu. Perlu latihan supaya nanti omongan Indro bisa saya tangkap, omongan Kasino bisa saya tangkap. Kalau kita improvisasi, saya takut meleset, nanti bisa ditafsirkan yang tidak. Karena kadang-kadang ada humor-humor yang lebih serius. Tentang dunia layar lebar film, kenapa saya selalu dekat wanita-wanita cantik? Barangkali itu garis tangan saya barangkali. Nggak tahu, garis tangan saya barangkali kok ya selalu dekat wanita cantik gitu. Jarang dekat-dekat dengan Anda misalnya, dengan para pria-pria yang berkumis, itu jarang sekali. Itulah, tapi tidak menjadi soal karena saya menyadari betul kenapa saya harus dekat wanita cantik, karena saya bertiga itu jelek-jelek semua. Kalau saya berdampingan dengan wanita yang jelek juga, yang nonton siapa nanti?